Because geolocation is consists of many farmers. There is always security issues and automatic trustable exchange of data that's protected by law. And I'm sure in one sachet they are coming from many farmers mixed together, as well as palm oil, also many farmers to the mill, and from the mill itself also from many sources. We don't want that the CPO industry only for the multinational corporations, because the one who can comply is the one with deep pocket, not for the small and medium or even farmers. So it's not right that other country can say that this country is high risk, low risk, or evaluate. So we don't want any regulations from any countries can evaluate other countries. We have been doing the flag tea since 2000 till today. But this flag tea also doesn't recognize in the EUDR. So I think our question is, what is recognized in EUDR? Is this another regulation imperialism? We would like to be engaged in the discussion as a partner, as an equal partners of EU. So we don't ask for more, we don't ask for less. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode 122 ya. Dan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari minggu lalu nih. Pembahasan minggu lalu cukup mendapatkan respon ya dari para pemirsa. Dan saya ingin masuk lebih dalam lagi supaya kita sadar bahwa kalau kita memilih pemimpin ke depan itu harus sadar betul-betul mengerti konteks global. Tidak hanya memahami politik dalam negeri, tapi juga harus, ini nggak boleh memilih nih, tapi juga harus memahami politik global, ya, kondisi-kondisi yang terjadi di dunia internasional, bahkan apa yang dilakukan oleh negara lain yang punya akibat besar, yang dampaknya besar terhadap masyarakat kita, perekonomian kita maupun kehidupan kita sebagai bangsa. Jadi saya mau kasih judul kali ini, mereka yang nebang pohon, kita yang disuruh jaga lingkungan. Nah, itu judul kita hari ini. Nah, minggu lalu saya sudah sedikit menguliti hipokrisinya Uni Eropa, negara-negara Barat itu melalui dua orang ya, melalui pidatonya Pak Prabowo ya, kemudian melalui negosiasi yang alot yang diperjuangkan oleh Menteri Airlangga Hartarto di Brussel beberapa waktu lalu. Nah, kali ini saya ingin menguliti aturan-aturan yang dibikin oleh orang-orang Eropa ini yang memang tendensius ya, yang memang jauh dari kesetaraan kita sebagai bangsa-bangsa yang harusnya sejajar dan setara, yang harusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam hubungan multilateral. Nah, tidak hanya hubungan bilateral, dalam hubungan multilateral. Saya ingin menyoroti soal yang saya sebut kemarin EUDR ya, European Union Deforestation Free Regulation. Aturan ini sebenarnya undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa. Tapi anehnya, undang-undang ini tidak ditujukan buat warga Uni Eropa. Tidak ditujukan bagi negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Aturan ini justru ditujukan kepada negara-negara di luar Uni Eropa, khususnya negara-negara Asia, negara-negara Afrika, dan negara-negara di Amerika Latin. Bahkan tidak juga untuk Amerika Serikat. Ini seolah-olah undang-undang yang baik, supaya tidak terjadi penggundulan hutan di negara-negara di luar Eropa. Ya, supaya hutan itu tetap terjaga di negara-negara di luar Eropa. Kesannya itu baik. Tapi kan ini menjadi tidak baik kalau misalnya kita buka semua di atas meja. Kita buka fakta-faktanya semua di atas meja. Seolah-olah
Eropa ini menjaga hutannya dan kita tidak menjaga hutannya. Sehingga mereka merasa perlu mengatur kita soal hutan kita. Padahal faktanya kan tidak demikian. Hutan mereka jauh lebih tidak terjaga dibandingkan kita. Kalau misalnya data World Bank itu kan, rata-rata negara Eropa itu hutannya paling 30-an% aja. Kalau secara keseluruhan Eropa itu yang di-cover oleh hutan paling tinggal 39%. Bandingkan dengan Indonesia yang 50% masih berupa hutan. Ya, negara-negara Eropa itu paling yang banyak hutannya paling Swedia sama Finland aja. Ya masih 70-an%. Sisanya antara 10 sampai 30% aja. Ya negara-negara kayak Prancis, negara Jerman, ya negara sebut aja negara-negara maju di luar Swedia dan Finland, itu cover hutannya mereka tuh nggak seberapa. Tinggal 30-an% paling tinggi. 31, 32% paling tinggi. Rata-rata satu Eropa 39%. Bayangkan dengan kita 50%. Amerika itu juga cuma 30-an%. Mereka sudah babat hutannya. Gitu. Kalau misalnya hutan yang dibuka untuk kelapa sawit di kita tuh total cuma 16 juta hektar. Hutan yang dibuka untuk jadi kelapa sawit. Mereka tuh hutan dibuka untuk jadi ladang bunga matahari itu 25 juta hektar. Jauh lebih besar daripada bukaan hutan kita. Mereka marah kita buka hutan buat tanam kopi itu cuma 1,2 juta hektar. Dibandingkan luas Indonesia ini tuh cuma 1,2 juta hektar. Bandingkan dengan yang mereka buka untuk ladang pertanian. Lahan gambut kita masih terjaga. Lahan gambut mereka itu mungkin 70% sudah jadi lahan kering sekarang. Karena dibuka buat perladangan. Jadi datanya nggak dibuka di atas meja seolah-olah mereka tidak melakukan penggundulan hutan. Kita yang dituduh melakukan penggundulan hutan. Ini kan aneh. Saya sering bercanda nih sama teman-teman saya yang bule kalau bicara soal lingkungan. Ini maaf kata-katanya agak kasar, tapi ini benar-benar saya ungkapkan. Mungkin tahun 2016-2017 ketika saya masih ada beberapa sedikit urusan dengan hutan tanaman industri, sertifikasi dan segala macam waktu itu, saya bercanda sama mereka, Anda yang cebok pakai menggunduli hutan, itu nggak usah ngajarin kita soal penebangan hutan. Karena hutan kita jauh lebih terjaga dibandingkan hutan Anda. Anda buat kegiatan itu aja, itu udah gundulin hutan. Kita kan cuma pakai air 2 liter gitu. Paling banyak 3 liter lah kalau boros gunakan air buat cebok. Mereka itu gundulin hutan buat cebok. Coba lihat datanya nanti, Anda bisa cari datanya. Jadi, satu pohon itu cuma bisa menghasilkan 800 roll gulungan tisu toilet. Anda kalau lihat di film-film Hollywood itu, mereka tuh kalau masuk toilet tuh ngambil kertas toilet itu banyak itu mungkin setengah gulungan toilet itu buat cebok aja. Karena mereka nggak cebok pakai air kan. Itu gundulin hutan. Jadi dalam sehari untuk kebutuhan cebok orang-orang kulit putih ini, untuk kebutuhan cebok orang-orang Eropa dan Amerika itu ditebang 27.000 pohon. Ada datanya. Ya, berarti dalam sebulan untuk kebutuhan mereka bersih-bersih di toilet itu ditebang 810.000 pohon. Dalam setahun buat kebutuhan cebok mereka ditebang berapa? Ditebang 9,7 juta pohon. Untuk satu kebutuhan aja, itu baru untuk kebutuhan tisu toilet. Untuk kebutuhan toilet paper, belum untuk kebutuhan yang lain, belum kebutuhan rumah, kebutuhan furniture, kebutuhan kertas ATK perkantoran, kebutuhan lain-lain yang menggunakan pohon. Untuk kebutuhan cebok aja mereka menggundulin hutan itu nebang 9,7 juta pohon setahun. Jadi mereka yang rajin menebang pohon, kita yang diajari soal mengelola lingkungan. Mereka yang sehari-hari ngabisin pohon untuk kebutuhan yang kayak begitu, kita yang diikat dengan aturan harus menjaga hutan. Ini kan nggak fair dan tidak adil. Itu makanya kalau akhirnya saya lihat ya, Pak Erlangga Hartarto waktu di Brussels itu dan akhirnya saya lihat videonya, akhirnya diposting itu videonya, bilang ini aturan new imperialisme atau gimana? Aturan penjajahan baru atau gimana? Seolah-olah kita doang yang nebang pohon sehingga harus diatur-atur oleh Anda, sementara Anda nggak nebang pohon. Dan yang lebih nggak fairnya lagi adalah kan Anda bikin aturan harusnya buat ke dalam, bukan buat kita. Anda bikin aturan harusnya buat anggota Anda, bukan ngatur negara lain. Masa iya standar di negara kita harus diatur oleh Anda? Jadi itu yang disebut oleh Pak Erlangga, ya kita mau duduk, kita mau bicara, tapi dalam keadaan duduk sejajar, duduk setara. Kita nggak minta lebih kok kalau mau untuk urusan dagang dengan Anda.
tapi kita juga nggak mau dikurangi hak-hak kita. Nah ini yang ini yang menarik untuk kita renungkan. Apakah pemimpin-pemimpin kita di masa depan yang sedang kita elu-elukan itu, yang sedang kita gadang-gadang itu punya pemahaman, punya pemikiran terhadap konteks global ini? Pak Jokowi kan berkali-kali bicara konteks global penting. Di hampir setiap pidato Pak Jokowi hari ini, Pak Jokowi bicara soal situasi global. Salah satu yang disebut situasi global itu ya ini. Ya. Seolah-olah mereka mau menyelamatkan lingkungan dengan melarang ekspor produk sawit kita. Padahal itu sebenarnya produk sawit kita itu adalah kompetitor yang sulit mereka kalahkan karena mereka sedang membuka lahan besar-besaran untuk minyak nabati mereka, minyak bunga matahari. Sementara produksinya sawit nggak bisa dikalahkan. Per hektarnya sawit nggak bisa dikalahkan. Dan kegunaannya, turunan-turunan produk sawit itu nggak bisa dikalahkan oleh produk nabati mereka. Begitu juga hutan kita, jauh lebih masuk akal kita nebang pohon kita dibandingkan mereka nebang pohon. Kenapa? Mereka negeri 4 musim. Ada waktu-waktu di mana pohon mereka nggak bisa tumbuh, nggak bisa besar. Apa? Ada musim dingin. Yang pasti daunnya nggak ada, hutannya ketutup es, pohonnya nggak tumbuh. Di kita nggak ada sedetik pun pohon nggak tumbuh. Nggak ada 1 bulan pun pohon nggak tambah besar. Kenapa? Ini bukan negeri 4 musim. Ini negeri yang sepanjang waktu ada matahari, ada hujan. Di mereka ada waktu yang mataharinya kurang, ada waktu yang kemudian tanahnya ditutupi salju, ada waktu di mana pohon nggak bisa tumbuh. Jadi jauh lebih masuk akal hutan itu ditebang di tempat kita. Kenapa? Lebih gampang tumbuh pohon di tempat kita dibandingkan di mereka. Dengan keadaan seperti itu pun mereka nebang pohon jauh lebih banyak daripada yang kita tebang. Dan yang lebih menyebalkan lagi mungkin ya, itu yang seperti disebutkan oleh Pak Erlangga dalam pidatonya di acara Uni Eropa waktu itu. Ya, kita comply loh. Kita memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa sendiri waktu itu. Ada namanya FLEGT, Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Itu kira-kira aturannya berbunyi begini. Tidak boleh ada illegal logging. Tidak boleh ada hutan yang ditebang secara ilegal. Dan kita comply. Buktinya angka deforestasi kita sudah turun sehingga 80%. Ya kan? Angka kebakaran hutan kita sudah turun sampai 91%. Tapi itu mereka tidak mau akui. Mereka tidak mau mengakui itu, kemudian mereka tambah-tambahi lagi aturan untuk apa? Untuk menekan ekonomi kita. Untuk menurunkan daya saing petani-petani kita. Ya, kalau ekonomi kita tertekan, daya saing petani-petani kita tertekan, kita nggak bisa berdagang dengan mereka, lama-lama posisi negara kita lemah. Tidak hanya lemah secara perdagangan, tapi lemah juga secara politik. Lemah secara politik dalam konteks global, negara kita nggak bisa bargaining apa-apa. Dengan mudah bisa diatur-atur oleh negara lain. Nah ini yang dihindari oleh negara kita. Dan Pak Jokowi memang punya visi ke depan. Kalau pemimpin yang ke depan itu tidak hanya mengerti politik dalam negeri, tidak hanya dekat dengan rakyat, tidak hanya bisa memikirkan apa yang harus dilakukan di dalam negeri, tapi adalah juga pemimpin yang mengerti situasi dunia secara keseluruhan. Karena hari ini kita nggak bisa lagi terbebas dari kondisi dunia. Satu aturan dari negara lain kemudian menyiksa kita, bisa jadi keseluruhan aspek kita berbangsa dan bernegara terganggu. Bayangkan jika 15 juta petani-petani kita kemudian tidak bisa bersaing karena aturan-aturan yang dibuat oleh negara lain. Produk-produk pertanian mereka yang harusnya diekspor, produk-produk perkebunan mereka yang harusnya diekspor, tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara lain. Nah ini yang sedang diperjuangkan oleh bangsa kita. Jadi menurut saya memang benar. Kalau kita hanya yang mencari yang populer-populer saja, mencari orang-orang yang hanya sekedar menyenangkan di tampilan media sosial, punya banyak video TikTok, ya, orang yang menggemaskan ketika tampil di depan kamera, tapi mengerti nggak dengan urusan-urusan begini? Bisa nggak memperjuangkan nasib rakyat ini ketika berhadapan dengan korporasi global? Mampu nggak memperjuangkan national interest kepentingan bangsa ketika berhadapan dengan negara lain, dengan kekuatan-kekuatan lain yang jauh lebih maju dan lebih besar dibandingkan kita? Itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya makin yakin makin kesini bahwa memilih pemimpin itu memang nggak bisa berdasarkan selera, ya. Karena kalau berdasarkan selera kita akan mengikuti apa yang jadi tren hari ini, apa yang menjadi menyenangkan hari ini, apa yang lagi laku dan laris hari ini. Tapi memilih pemimpin ke depan
kalau mau bangsa ini maju harus berdasarkan kebutuhan. Silakan di list kebutuhan Anda apa. Kalau kebutuhan Anda untuk hiburan, untuk senakan, silakan pilih pemimpin yang menghibur. Tapi kalau kebutuhan Anda untuk jadi negara maju, pikirkan baik-baik. Siapa kira-kira pemimpin yang mampu membawa ini untuk menjadi negara maju. Terima kasih. Itu saja yang mungkin kita bahas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.